Hasanuddin. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Udah tahu belum Intisari ngeluarin website terbarunya? Sini, gue kasih tahu. Buat kamu yang suka cerita kriminal dari penjuru dunia, ini waktunya kamu cek website premium terbaru dari Intisari. Intisari Plus yang diluncurkan pada Selasa 1 Maret 2022. Pasti penggemar Intisari banyak yang bertanya, apa bedanya dengan website Intisari yang sebelumnya? Jadi, Intisari Plus ini adalah kumpulan perkara kriminal, histori, dan misteri untuk penggemar berat kisah-kisah penelusuran ala detektif yang bisa kamu nikmati dengan cara berlangganan. Website ini menyediakan pilihan berlangganan, mulai paket berlangganan Rp10.000 per bulan, sampai paket berlangganan Rp95.000 untuk 12 bulan. Untuk berlangganan kisah kriminal, histori, dan misteri, langsung aja klik website Intisari Plus di plus.intisari.grid.id. Oh iya, sampai lupa, Intisari bakalan kasih kamu promo diskon up to 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Yuk, ambil diskonnya, jangan sampai ketinggalan. Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar mulai memberlakukan aturan baru Satgas COVID-19 terkait bebas PCR dan antigen bagi calon penumpang layanan penerbangan. Stakeholder Relation Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Iswan Rizdianto menegaskan, kebijakan bebas tes PCR dan antigen tersebut hanya diperuntukkan bagi calon penumpang yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Selain dari itu, penumpang masih akan dimintai surat hasil negatif PCR maupun antigen sebagai syarat melakukan perjalanan. Lebih jauh, Iwan mengaku belum terlihat lonjakan penumpang pasca berlakunya aturan baru tersebut. Ia menyebut sejak Januari hingga Maret 2022 rata jumlah penumpang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebanyak 20.000 hingga 30.000 per hari. Ia berharap kebijakan baru ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. BPTD Sulawesi Utara melalui UPPKB Wangurer Bitung mengimbau pengendara untuk dapat berhati-hati di perjalanan karena saat ini wilayah Sulawesi Utara masih dalam musim penghujan yang disertai angin kencang. Kepala UPPKB Wangurer Bitung, Refri Syamsuddin mengatakan, pihaknya terus mengingatkan pengendara serta mengawasi untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Bahkan pihaknya turut melakukan operasi dalam rangka menjaring kendaraan yang bermuatan lebih atau over kapasitas. Menurut Refri, kendaraan yang over kapasitas ditambah dengan kondisi jalan yang licin pasti akan membahayakan. Saat ini pihak kepolisian lalu lintas serta sejumlah personil gabungan tengah melaksanakan operasi keselamatan Samrat 2022, di mana salah satu sasarannya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong Kamar Dagang Industri atau Kadin Sumatera Selatan agar menjadi roda penggerak pemulihan stamina ekonomi di Sumatera Selatan. Hal ini seiring dengan pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian. Berbagai bantuan selama ini telah diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, salah satunya bantuan KUR. Namun minimnya literasi pelaku usaha terhadap sektor perbankan menyebabkan pelaku usaha sedikit terkendala memanfaatkan bantuan tersebut. Sementara itu, PJS Ketua Kadin Sumatera Selatan Haji Afandi Uji mengatakan, dalam pemulihan stamina ekonomi, pihaknya kini tengah fokus membentuk pengusaha naik kelas, sehingga dari situ akan tercipta lapangan kerja. Lalu pada akhirnya akan ada penyerapan tenaga kerja. Saat ini, Kadin menaungi hampir 120 organisasi usaha dan akan menciptakan pengusaha naik kelas, sehingga lapangan kerja juga akan tercipta. Pada akhirnya tenaga kerja dapat diserap. Inilah upaya gotong royong yang dilakukan dalam rangka mengentaskan masalah ekonomi di Sumatera Selatan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.